Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel analisa saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada BBTN, yang kedua ada ASI, dan yang ketiga ada TINS, dan yang keempat ada WSBP. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah BBTN atau Bank Tabungan Negara. Di sini terlihat BBTN ini sudah berhasil rebound dari area supportnya itu di sekitaran 1535 sampai 1600. Dia sudah berhasil rebound dan sekarang akan menguji area resistennya di 1920 sampai 1930. Untuk teman-teman yang sudah beli di sekitaran supportnya di 1535 sampai 1600, bisa hold saham BBTN dengan atur target profit terdekat di resistennya di 1920 sampai 1930. Next, jika dia berhasil breakout untuk BBTN, itu akan menguji area 2240 sampai 2250. Untuk kenaikan BBTN ini sejalan dengan stok RSI-nya yang mengarah ke atas dan sekarang sudah mendekati area jenuh belinya atau overbought-nya. Dan untuk MACD-nya sendiri terlihat di sini sudah mulai akan terjadi persilangan. Ini menandakan bahwa akan terjadi penguatan dari saham BBTN. Dan untuk bandar sendiri dalam seminggu ini bandar distribusi normal pada saham BBTN. Dan untuk pergerakan asing sendiri, asing masuk banyak dari tanggal 4 dan 5. Kalau kita lihat dari bulan sekitar tanggal 23 Oktober ini sampai sekarang ini asing cenderung mengakumulasi saham BBTN atau mengkoleksinya dari harga ini di sekitar harga 1400-an ini asing mulai cenderung masuk di saham BBTN. Dan untuk volumenya, ini volumenya tidak begitu besar. Jadi saya lihat untuk BBTN dia pasti akan menguji area resisten di 1920 sampai 1930. Kemungkinan akan terjadi koreksi dulu karena dia sudah masuk overbought-nya dilihat dari stok RSI. Lalu dia akan coba menguji kembali. Jika berhasil dia breakout, maka dia akan menguji di 2240 sampai 2250. Jadi untuk saat ini yang belum punya posisi, wait and see dulu untuk saham BBTN. Tunggu koreksi sehatnya setelah dia menguji resisten terdekat di 1920 sampai 1930. Yang sudah punya posisi beli di bawah di kisaran 1535 sampai 1600 bisa pertimbangkan taking profit jika nanti BBTN itu ditutup di bawah area MA20 di 1780. Jadi setelah dia menguji resistennya, bagi teman-teman yang ingin hold dan atur target profit di 2240 sampai 2250 bagi yang sudah beli di area bawah, pertimbangkan nanti koreksi yang akan terjadi. Jangan sampai koreksinya ini sampai menembus area MA20 di 1780. Jika ditembus sebaiknya taking profit dulu, karena ada kemungkinan dia balik lagi ke harga 1535 sampai dengan 1600 untuk BBTN. Tapi selama masih di atas MA20 di 1780, hold saja dulu dengan atur target profit itu di 2240 sampai 2250. Bagi yang ingin mengatur target profitnya di 2240 sampai 2250. Bagi yang ingin target profit di 1920 sampai 1930 juga bisa. Nanti teman-teman bisa taking profit dulu, koreksi dia, baru teman-teman masuk lagi. Seperti itu. Itu dua cara atau strategi yang kita gunakan di BBTN jika sudah beli di area bawah. Bisa taking profit dulu setelah menyentuh area resisten terdekat, lalu tunggu koreksi sehat baru masuk lagi, atau tetap hold dengan catatan jika ditutup di bawah MA20 di 1780, taking profit dahulu. Seperti itu. Untuk yang kedua adalah saham ASI. Oke, untuk Astra sendiri di sini dia cenderung bergerak melemah dan saya lihat untuk Astra ini dari stok RSI-nya sendiri ini dia sudah berada di area jenuh jualnya atau oversold-nya dan mulai mengarah ke atas. Untuk MACD-nya juga terlihat mulai ada tanda-tanda penguatan, tapi di sini belum terjadi persilangan.
Untuk asing juga masuk tapi dengan jumlah tidak begitu besar pada Jumat kemarin. Untuk bandar detektor sendiri di sini bandarnya netral dalam seminggu ini dari tanggal 1 sampai 5 Februari. Untuk ICE dia sudah berhasil rebound. Di sini ada supportnya, dia sudah berhasil rebound setelah menyentuh area ini. Sebentar, oke. Ini adalah sebentar, area sini. Oke. Ini adalah supportnya dia sudah berhasil rebound dan sekarang sedang menguji area MA10. Dan ini terlihat dia ada koreksi. Jadi saya lihat untuk ICE ini masih cenderung bergerak melemah. Jadi sebaiknya wait and see dulu. Tunggu di support 5.840 sampai 5.850. Karena saya lihat di sini ICE ini berpeluang kembali menguji supportnya itu. Jika sampai tertembus area supportnya itu, maka kemungkinan besar dia akan balik lagi ke harga 5.400 sampai 5.450. Jadi untuk ICE ini saya sarankan wait and see dulu bagi yang belum punya posisi. Bagi yang sudah punya posisi di ICE, sudah beli di area 5.800-an, bisa pertimbangkan taking profit dulu. Jika besok ini ICE ini gagal menembus area MA10 di sekitaran 6.200-an. Harga penutupannya 6.100. Jika besok dia masih ditutup melemah, sebaiknya taking profit dulu karena dia berpeluang balik lagi ke 5.840 sampai 5.850 untuk ICE. Jadi untuk ICE wait and see dulu. Untuk resisten terdekatnya untuk ICE itu ada di area MA20 di 6.430 dengan next target di 6.840 sampai 6.850. Tapi untuk ICE saya lihat kecenderungannya masih bergerak melemah, walaupun di sini stok RSI-nya mengindikasikan oversold atau jenuh jual. Cuma karena dia penurunan sudah berhari-hari, di sini saya lihat rebound-nya ini hanya bersifat sementara. Seperti itu, karena dia sudah turun berhari-hari untuk ICE ini. Jadi waspadai teman-teman yang ingin masuk di ICE. Wait and see dulu di area supportnya 5840 sampai 5850, tunggu di area itu apakah berhasil rebound kembali. Jika berhasil rebound, teman-teman bisa mulai masuk dengan target itu terdekat di 6.430. Apabila ditembus, teman-teman tunggu di 5.440 sampai 5.450. Jadi ICE ini wait and see dulu. Untuk yang ketiga adalah saham TINS. Oke, satu lagi untuk volumenya sendiri, untuk ICE volumenya tidak begitu besar, jadi pergerakannya tidak akan begitu signifikan. Jadi, naiknya tidak akan terlalu tinggi atau turunnya tidak terlalu tinggi karena dari volumenya juga tidak begitu tinggi. Itu. Oke, kita lanjut ke TINS. Oke, untuk saham TINS ini sangat menarik. Dia sudah berhasil rebound setelah menyentuh support di 1670 sampai 1680 dan sekarang sedang membuat area konsolidasinya di sini. Dia sedang membuat area konsolidasi ini. Oke. Dia sedang membuat areanya. Jika dia berhasil menembus ke atas area kotak kuning ini, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya dan menguji 2.380 dan bisa sampai ke 2.500-an dan akan melanjutkan trend uptrend-nya. Jadi untuk terdekat itu adalah di 2.380. Baru setelah itu dia akan sekitaran harga 2.500-an untuk saham TINS. Jadi yang terdekat itu adalah 2380. Jika berhasil tembus dia akan ke 2.500-an dan next-nya adalah di 3.000. Untuk TINS ini seperti yang saya bilang tadi, dia sedang membuat konsolidasinya di area kotak kuning ini. Jika dia berhasil menembusnya itu sekitar harga 2080-an sampai 2090.
Saya beri tanda. Oke. Nah, sebentar kita ganti warnanya jadi biru. Oke. Nah, di sini apabila dia berhasil membreakout area 2080 sampai 2090, dia akan segera ke area 2380 dan next-nya adalah di 2500. Apabila dia berhasil breakout di atas harga 2500, maka kemungkinan TINS akan mengejar targetnya selanjutnya di 3000-an. Seperti itu. Sekarang sedang membuat area konsolidasinya. Untuk levelnya itu yang di bawah di 1880. Jika ditembus, maka dia akan kemungkinan balik lagi ke supportnya di 1670 sampai 1680 untuk saham TINS. Tapi selama masih berada di atas 1880, saya lihat aksi akan bergerak di area kotak kuning itu di rentang harga 1880 sampai 2080 sampai 2090 untuk saham TINS. Dan untuk stok RSI-nya sendiri dia sudah mulai mengarah ke atas. Untuk MACD-nya masih cenderung mengarah ke bawah di sini, tapi sudah terlihat mulai adanya sinyal penguatan. Cuma di sini masih mengarah ke bawah, garis birunya belum menyilang ke atas. Dan untuk pergerakan asingnya sendiri, asing melepas saham TINS pada Jumat ini, Jumat kemarin. Volumenya juga tidak begitu besar. Untuk bandarnya secara rata-rata bandar akumulasi dengan jumlah sedikit. Jadi untuk TINS di sini teman-teman menurut saya bisa spekulasi buy dengan catatan itu level stop loss itu adalah di bawah 1670. Jika ditutup di bawah 1670, teman-teman cut loss. Seperti itu untuk TINS, bisa spekulatif buy. Karena secara trend sendiri dia sudah uptrend untuk TINS. Jika sampai dia menembus area 1670, ini menandakan trend uptrendnya mulai terganggu seperti itu. Ini teman-teman bisa spekulatif buy untuk saham TINS dengan stop loss itu di 1670. Bisa lihat dari tren ini, harusnya TINS ini jika breakout dia akan naiknya akan cukup kencang lagi seperti hari-hari sebelumnya. Dia akan naik kencang di atas 6%-an kalau dia berhasil breakout ini. Berhasil breakout area 2080 sampai 2090 di atas area kotak kuning itu. Jadi itu untuk TINS. Bagi teman-teman yang ingin entry sekarang juga di perdagangan Senin juga bisa, karena dia masih berada di tengah-tengah. Bisa spekulatif buy, atau yang lebih amannya teman-teman tunggu dia berhasil breakout dari area 2080 sampai 2090 baru entry buy. Itu juga boleh, silakan keputusan di teman-teman mau pilih yang mana. Dengan catatan stop loss itu tetap di 1670. Jika ditutup di bawah harga itu, sebaiknya cut loss dulu bagi yang entry. Entah itu teman-teman entry Senin ini saat dia masih berada di area kotak kuning, atau saat dia sudah berhasil breakout dari 2080 sampai 2090. Untuk TINS, yang keempat adalah USBP. Oke, untuk USBP sendiri di sini support terdekatnya di 240 dengan target resisten di sekitaran area 280 yang terdekat di MA20, next-nya adalah di 330 sampai 340. Untuk USBP stok RSI-nya dia masih berada di area oversold-nya, jadi jual. Untuk MACD sendiri dia masih mengarah ke atas. Di sini memang mengindikasikan penguatan tapi tidak begitu besar, karena di sini masih cenderung bergerak melemah dilihat dari MACD. Untuk pergerakan asing mulai masuk Jumat, tapi dengan jumlah tidak begitu besar, volumenya juga tidak besar. Untuk bandarnya sendiri, bandar dalam seminggu ini distribusi normal. Jadi untuk USBP ini dia sedang bergerak sideways. Setelah dia menguji supportnya di 240, dia berhasil rebound, lalu dia sideways. Ini teman-teman patut waspadai USBP, karena jika dia kembali menembus supportnya di 240, maka kemungkinan besar dia
bisa kembali lagi ke area 190 sampai 210. Sekitar ada MA 100 dan MA 200 bisa kembali ke area ini lagi. Tapi jika dia berhasil breakout di atas MA 10 di 260, maka dia akan coba menguji di area 280. Apabila terlewati, maka dia akan kembali lagi ke area 330 sampai 340. Jadi untuk USBP ini wait and see dulu, tunggu dia berhasil breakout dari MA 10 di 260 baru teman-teman masuk dengan target terdekat di 280. Next, apabila dia berhasil lewat di 280, maka di 330 sampai 340 di resistennya. Tapi untuk USBP saya lihat pergerakannya akan bergerak sideways dulu dalam beberapa hari ini. Melihat di sini dari MACD belum mengindikasikan penguatan. Stok RSI memang dia sudah jenuh jual, cuma dari bandar dan asingnya sendiri masih terlihat melepas saham ini, tapi secara rata-rata dari tanggal 5, dari tanggal 1. Oke, di tanggal 1 asing ini masuk banyak, lalu keluar. Oke, asing masih cenderung akumulasi di tanggal 1 ini di area waktu dia berhasil rebound setelah menyentuh support ini, asing masuk banyak. Setelah itu asing keluar esoknya keluar dikit, ini tidak ada, lalu di tanggal 5 asing mulai beli. Jika nanti asing mulai masuk banyak lagi seperti di tanggal 1 ini, kemungkinan USBP akan berhasil breakout di atas MA 10 dan dia akan coba menguji area 280. Jadi teman-teman bisa masuk setelah dia berhasil breakout dari 260. Untuk saat ini wait and see dulu di saham USBP. Teman-teman yang sudah beli di supportnya di 240 masih hold saham USBP, dan perhatikan supportnya. Jika dia kembali menyentuh supportnya dan ditutup di bawah level supportnya, sebaiknya cut loss dulu karena ada peluang dia balik lagi ke rentan harga 190 sampai 210. Itu untuk USBP. Jadi saya lebih sarankan wait and see dulu USBP, tunggu dia berhasil breakout dari area 260. Baik, sekian analisa saham saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.